Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, berjumpa lagi pada kuliah sahur Ramadan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan mencoba merenungkan makna surah Al-Ma'un. Dan kita coba untuk melakukan kontekstualisasi pemahaman dengan sederhana. Pada rangkaian ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengerti anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran surah Al-Ma'un, surat nomor 107 ayat 1 sampai 7, itu mengisyaratkan sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Islam yang meskipun telah melaksanakan sholat, tetapi karena ketidakpeduliannya terhadap nasib anak yatim dan orang miskin, mereka dikategorikan oleh Allah sebagai pendusta agama. Sebuah kategori yang sangat buruk bagi siapapun yang menambahkan perolehan maghfirah, rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa para pelaku salat itu mendapatkan kategori buruk seperti itu? Kata kuncinya adalah kelalaiannya di dalam menyempurnakan penegakan salat, dikarenakan masih adanya sikap riya di dalam diri para pengamal salat. Sehingga meskipun secara ritual yang bersangkutan telah merasa melaksanakan salat, tetapi nilai instrumental dan emosionalnya tidak terwujud. Jadi kalau kita bicara nilai, itu ada nilai instrumental dan nilai fungsional yang seringkali tidak mewujud di dalam kenyataan. Saya masih ingat betul, saya punya uang rupiah yang cukup banyak untuk ukuran Indonesia. Begitu saya berada di Singapura, uang itu tidak bisa saya gunakan untuk membeli. Karena mereka tidak mau menerima rupiah dan harus ditukarkan menjadi dolar Singapura. Sehingga nilai nominal yang ada di dalam uang kertas rupiah itu tidak fungsional, tidak bisa mewujud di dalam kehidupan nyata karena tidak bisa untuk membeli apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang meskipun sudah mengerjakan sholat secara ritual, tetapi nilai fungsionalnya itu belum terwujud di dalam kehidupan nyata, mereka masih bisa menjadi manusia-manusia yang dikendalikan oleh egonya dan menjadi orang yang tidak atau minimal belum memiliki kepedulian yang signifikan bagi setiap anak yatim dan orang miskin. Mereka sholat, tetapi sholatnya tidak menumbuhkan sikap yang tepat ketika berhadapan dengan anak yatim dan orang miskin. Sehingga hak-hak asasi orang-orang miskin dan anak yatim tidak terpenuhi oleh sejumlah kewajiban yang semestinya ditunaikan oleh setiap muslim yang telah menegakkan sholatnya dan merasa telah menegakkan sholatnya. Kalau mereka betul-betul menegakkan sholat dengan benar, tentu saja mereka akan menjadi orang yang punya kepedulian tinggi terhadap nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Tapi ternyata mereka masih menjadi orang yang menelantarkan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli. Akhirnya banyak sekali
anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang terlantar di tengah orang-orang yang secara ritual telah melaksanakan sholat, yang di dalam rangkaian ayat ini dikatakan belum benar-benar menegakkan sholat. Sholatnya itu hanya sekedar menjadi tindakan ritual dan kehilangan nilai-nilai instrumental dan fungsionalnya. Di dalam kaitannya dengan sikap riya yang dilakukan, yang menyertai sholat ini, Rasulullah pernah mengingatkan kepada para sahabatnya. Dia mengingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling kukhawatirkan atasmu, ini untuk para sahabat ya, adalah syirik kecil. Nah, atas pernyataan Rasulullah itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa? Apa yang kau maksud dengan syirik kecil itu? Rasulullah pun menjawab, ar-riya, sikap riya. Ini sebuah hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini masih banyak orang yang tidak peduli terhadap sesama. Meskipun mereka itu sudah melaksanakan sholat. Bahkan kepedulian mereka itu seringkali muncul karena berharap adanya umpan balik. Sedang pada kepedulian yang tidak memiliki umpan balik atau umpan balik yang tidak sepadan dengan tingkat kepeduliannya, pada umumnya mereka enggan untuk melakukannya. Hingga kepedulian orang terhadap orang lain saat ini selalu diukur dengan sejauh mana dia akan memperoleh sesuatu dari apa yang pernah diberikan kepada siapapun, apa yang pernah dilakukannya oleh siapapun dengan kepeduliannya itu. Satu contoh yang paling sederhana adalah ketika saya menyumbang, saya dapat apa? Itu pertanyaan yang sebenarnya harus kita pertanyakan pada diri kita. Kita itu bersedekah untuk apa? Kita berinfak untuk apa? Kita berzakat untuk apa? Kalau zakat, sedekah, dan infak itu benar-benar ditujukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, tidak perlu orang bertanya tentang apa yang mereka berikan pada siapapun, karena yang beliau harap, yang mereka harap, itu hanya satu, ridha Allah. Bukan dari orang kita beri atau orang-orang yang menyaksikan apa yang kita beri. Sehingga dalam wacana-wacana akhlak selalu dikatakan ketika tangan kanan beri, upayakan tangan kiri jangan tahu. Itu sesuatu yang terungkap dari kajian hadis yang pernah saya coba untuk saya lakukan. Jadi ketika kita memberi, jangan pernah kita mengingat-ingat apa yang kita beri, dan bahkan jangan sampai terkesan kita telah memberi sesuatu pada orang itu sehingga orang itu kita tuntut untuk mengucapkan terima kasih dengan berbagai macam cara yang pada akhirnya kita berharap ada pengembalian atas pemberian yang pernah kita berikan dari orang-orang yang kita beri atau sejumlah orang yang kita harapkan akan memberikan umpan balik. Biarkan semuanya mengalir, dan umpan baliknya kita harapkan hanya dari Allah, berupa ridha Allah untuk diri kita. Nah, di dalam konteks aktivitas sosial ekonomi, kepedulian sosial itu pun masih terbatas pada wacana CSR, Corporate Social Responsibility, yang ujung-ujungnya adalah pemberian dana kepada siapapun yang pantas dipedulikan untuk kepentingan image building, pencitraan baik para pemberinya. Saya yakin sangat jarang dana CSR tersebar kepada mereka yang seharusnya berhak mendapatkannya, bukan karena kepentingan image building dari perusahaan-perusahaan yang memberi atau orang-orang yang memang memberi dalam rangka untuk image building itu, pencitraan baik itu. Faktor penyebabnya mudah ditebak dalam sebuah pertanyaan yang penting. Untuk apa kami memberi kalau pada akhirnya tidak memperoleh apa-apa dari pemberian kami? Itu pertanyaan yang sebenarnya mengandung unsur keinginan yang tidak ikhlas dari setiap apa yang kita berikan kepada siapapun. Nah, riya itu ada di situ. Sikap pamer itu ada di situ. Kita ingin apa yang kita berikan itu dilihat orang dan kita mendapatkan pujian. Ya, istilahnya mungkin bisa kita sebut bukan riya secara khusus, tetapi sum'ah. Kita ingin apa yang kita lakukan itu dikatakan oleh orang bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan memberikan citra baik pada diri kita. Bahkan kemudian kalau kita kembangkan jadi sikap ujub, lalu kita menepuk dada
dengan mengatakan inilah saya. Nah, saya pernah membaca sebuah tulisan dari Dr. Andi Irawan yang pernah menulis dalam rubrik opini di koran Republika pada tanggal 23 Maret tahun 2010. Cukup menarik apa yang dikemukakan oleh pakar ekonomi, utamanya kalau kita bicara tentang bagaimana komunitas ekonomi muslim dalam rangka menggugah kesadaran untuk memberi, memunculkan istilah yang sangat populer yang disebut dengan Pareto Optimum. Nah, apa maksud dari Pareto Optimum ini? Dan Dr. Andi Irawan menulisnya di dalam rubrik opini di koran Republika. Yang menurut beliau, Pareto Optimum itu adalah sebuah kondisi saat introduksi kebijaksanaan atau kebijakan itu menyebabkan ada pihak yang diuntungkan. Ada istilah better off tanpa menyebabkan satu pihak yang dirugikan. Worse off. Dinyatakan pada umumnya kebijakan ekonomi terkategori sebagai second best policy, yang bermakna kebijakan ekonomi jarang dan sukar sekali untuk memenuhi kategori Pareto Optimum. Umumnya, satu implementasi kebijakan ekonomi akan berakibat ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Meskipun demikian, kalau kita berusaha menghadirkan Pareto Optimum secara total, maka sebuah kebijakan yang berstatus second best policy sekalipun bisa ditujukan untuk menciptakan satu kondisi Pareto Optimum. Ini yang harus kita coba untuk kita renungkan. Nah, kaidah implementasinya sederhana saja. Pihak yang dirugikan dari kebijakan itu diberi kompensasi dari kerugian yang dideritanya atau diproteksi dari imbas negatif kebijakan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia modern sekarang ini gagasan Pareto Optimum akan sulit untuk dilaksanakan karena manusia modern tengah berhadapan dengan sistem dan budaya atau pasca saja perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral yang seharusnya mereka jadikan sebagai acuan di dalam berperilaku. Dan ironisnya, umat sebagai pelaku selalu menjadi sasaran tudingan. Mereka menjadi dianggap tidak atau minimal kurang bermoral karena kesalahan mereka sendiri. Jadi sekali lagi, ada orang yang dianggap kurang bermoral karena kesalahan mereka sendiri tanpa memberi peluang kepada umat untuk berwacana tentang sebab musabab. Kenapa mereka seolah begitu menikmati perilaku mereka tanpa merasa bersalah. Nah, pertanyaan besarnya adalah, jangan-jangan mereka menjadi begitu menikmati perilaku mereka karena kelemahan para pemimpinnya yang selama ini mempertontonkan akhlak mazmumah kepada umatnya dan akhirnya menjadi modal bagi umatnya dan sebegitu pelit dalam beri contoh akhlak mahmudah kepada umat sehingga untuk menerapkan diperlukan kesadaran untuk berbagi tanpa harus merasa kehilangan sesuatu ketika memberi. Jadi bagaimana ketika kita memberi, kita tidak pernah merasa rugi. Sehingga apapun yang kita berikan kepada orang itu akan memberikan perasaan nyaman pada diri kita karena kita telah berbagi. Nah, bagaimana kesadaran berbagi itu menumbuhkan kepuasan pada diri orang yang berbagi, itulah kesadaran yang harus kita tumbuhkan di dalam diri setiap orang Islam. Dan mereka yang diberi pun merasa puas karena apa? Memberikan apa yang disebut sebagai pemenuhan kebutuhan mereka dengan pemberian yang diberikan oleh orang terhadap mereka. Jadi ketika fakir miskin itu berinteraksi dengan orang-orang kaya, mereka sama-sama beruntung. Yang miskin mendapatkan bantuan, yang kaya memberi bantuan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Orang kaya merasa beruntung karena bisa memberikan bantuan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga mereka mendapatkan kepuasan ketika menyumbang, ketika memberi, ketika bersedekah, ketika berzakat, ketika berinfak untuk fakir miskin. Dan mereka tidak pernah merasa rugi. Nah, perasaan semacam ini harus ditumbuhkan. Sementara orang-orang miskin itu selalu berpikir, bagaimana saya juga punya semangat untuk bisa memberi meskipun saya tidak punya apa-apa. Sehingga mereka pun itu akan membalas pemberian orang-orang kaya itu dengan semangat kerja yang luar biasa dan menumbuhkan etos kerja yang luar biasa untuk menumbuhkan semangat berbagi pada saat mereka itu punya sesuatu untuk dibagikan kepada semua orang. Nah, gagasan Pareto Optimum ini bila kita simak dengan sesama, semangatnya sama sebangun dengan perintah berinfak, perintah bersedekah, perintah berzakat, serta paralel dengan semangat larangan riba di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, memberi adalah sesuatu yang akan terbalas dengan pengembalian yang secara kuantitatif dan kualitatif lebih bernilai. Dan ini yang perlu difahami.
Dan inilah jaminan Allah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Rasulullah pun menjelaskan dalam sunnahnya dengan berbagai pernyataan dan bukti empiris. Hanya saja karena buta dan seketnya hati manusia, seseorang atau sekelompok orang tidak bisa melihat dengan mata hatinya, dan oleh karena itu diperlukan pembersihan hati untuk memahami nalar Pareto Optimum, bagaimana perintah infak, perintah bersedekah, perintah berzakat, dan perintah yang mengisyaratkan mereka harus berbagi, dan bagaimana larangan riba itu dipahami sebagai sebuah konsep yang akan menghadirkan keberuntungan antara pihak yang bertransaksi. Sehingga tidak ada orang yang merasa dirugikan dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dan larangan riba. Bahkan mereka akan merasa diuntungkan karena apa? Kesadaran berbagi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang pada akhirnya membuat perekonomian masyarakat itu akan terus meningkat. Dan ini konsep dasar ekonomi Islam. Kita tidak sedang ingin mengumpulkan pundi-pundi, ingin mengumpulkan duit, atau menjadi kaya di tengah orang-orang miskin. Atau kita tidak ingin merampas hak orang dengan melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban, tetapi kegiatan yang sesungguhnya akan memberikan dampak negatif pada orang lain. Jadi seorang muslim ketika punya kegiatan ekonomi, harusnya dia berpikir apa yang kita berikan kepada siapapun, bukan apa yang kita dapatkan dari siapapun. Ini cara berpikir yang harus dibalik. Sementara ini ketika orang itu punya kegiatan ekonomi dalam dunia bisnis misalnya, selalu berpikir apa yang saya peroleh, apa yang bisa saya peroleh dari semua orang, bukan apa yang bisa saya berikan kepada semua orang. Nah, cara berpikir ini harus diubah, dan ini harus jadi mindset setiap orang Islam. Saya pernah berjumpa dengan seorang pebisnis yang luar biasa ketika dia berbisnis. Dia mengatakan, saya akan melayani siapapun yang menjadi pembeli barang-barang saya sehingga mereka beruntung dengan pelayanan saya, sehingga saya akan menjual barang saya dengan semurah-murahnya dengan mencoba untuk mempertahankan dan bahkan mengembangkan kualitas barang-barang yang saya produksi dan saya jual, bahkan kemudian saya iringi dengan perbaikan kualitas pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga mereka puas ketika membeli barang-barang saya di tempat saya. Bahkan dia punya keinginan yang luhur. Setiap keuntungan yang dia peroleh dari penjualannya itu kemudian dikurangi 10% untuk menjadi infak yang wajib dia berikan kepada siapapun yang membutuhkan. Tidak hanya orang tetapi juga lembaga. Sehingga dia selalu menghitung keuntungannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan kemudian keuntungan yang 10% itu disisihkan. Itu bukan jadi haknya, tetapi menjadi hak orang lain untuk diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Di samping itu, setiap tahun dia selalu berzakat dengan disiplin. Apakah orang itu menjadi miskin? Tidak. Orang itu semakin kaya. Karena apa? Mereka mendapatkan orang-orang yang membantu kegiatannya untuk berbisnis secara elegan. Jadi para konsumennya itu peduli. Karena apa? Mendapatkan pelayanan yang terbaik, karena bisa membeli barang dengan harga murah dengan pelayanan yang terbaik. Dan alhamdulillah, sikap dermawan pedagang ini itu menjadi contoh konkret bagaimana dia itu merasa beruntung ketika berbagi. Nah, ironisnya pemimpin-pemimpin kita dan orang-orang yang oleh Al-Quran disebut sebagai mutrafin, kelompok elit sosial di tengah peradaban umat, di tengah telah dan tengah mengajari diri kita untuk terbiasa memandang sesama manusia itu dengan cara pandang subjek objek. Kalau dalam bahasa sosiologi yang pernah saya pahami, Tuhan budak. Yang akibatnya sering membuat kita lupa untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kata banyak pakar kepemimpinan, perilaku masyarakat kita, termasuk umat yang menyebut umat Islam, itu adalah potret perilaku pemimpinnya. Perilaku pemimpin pada umumnya menjadi model bagi umat kita, sehingga kalau pemimpinnya kurang memahami etika kepemimpinannya, tidak berperilaku berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, apa terhadap kesusahan yang diderita orang lain, lebih mementingkan diri sendiri, sering menampilkan perilaku meras, misalnya sering memaksakan kehendak pada umatnya untuk menjadi gerbong mereka tanpa dialog yang jujur dan terbuka, serba tertutup, dan apalagi mendasari perilakunya dengan sikap otoriter. Apa yang bisa kita harap dari perilaku umatnya? Tentu saja umat akan menjadi korban keserakahan para pemimpinnya, dan pemimpin serakah itu sekarang terlalu banyak.
Mereka ingin mendapatkan banyak hal dari orang lain, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana memberikan banyak hal kepada orang banyak. Jadi pemimpin itu justru memberi contoh bagaimana saya mendapatkan sesuatu dari orang banyak tanpa harus berpikir bagaimana memberikan sesuatu yang banyak kepada banyak orang. Oleh karena itu, jika kita punya kehendak untuk mendidik umat dengan nilai-nilai Islam, mau tidak mau, pemimpin kita harus memberi contoh terlebih dahulu bagaimana seharusnya menjadi manusia muslim yang benar. Berikan contoh perilaku Islami hingga umat menjadi tergerak untuk mencontohnya. Pemimpin adalah model bagi umatnya, atau dengan kata lain, para pemimpin harus merekonstruksi moralitas mereka sebelum berharap terjadinya rekonstruksi moralitas umat. Nah, dalam kaitannya dengan pudarnya spirit al-ma'un yang selalu saya sampaikan dalam beberapa tulisan dan ceramah saya, di negeri kita tercinta saat ini ada satu hal dari sekian persoalan moralitas yang kurang diperhatikan dan banyak diabaikan, yaitu mudarnya kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial sebagai yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya merupakan persoalan akhlak sosial yang hingga kini kurang tergarap. Moralitas luhur ini bukanlah sesuatu yang dengan mudah bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya pada diri manusia, karena di dalamnya ada unsur pengorbanan yang harus diberikan, dan tidak semua orang mau berkorban. Orang pada umumnya lebih senang untuk meminta daripada memberi, padahal kesetiakawanan mempersyaratkan kesediaan untuk banyak memberi, yang berarti seseorang harus memiliki kerelaan untuk mengambil sebagian yang dia miliki untuk diberikan kepada siapapun dengan semangat ikhlasan. Nah, kesetiakawanan sosial bukanlah merupakan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, taken for granted. Ia akan tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Dia harus menjadi perilaku yang dibiasakan dan menjadi karakter yang tumbuh dengan melalui proses berpikir yang tepat dan pembiasaan dengan tindakan-tindakan yang tepat, sehingga menjadi bagian dari pribadi orang, kepribadian orang itu, dan insya Allah itulah yang akan bisa melahirkan sesuatu yang akan bisa memberikan nilai tambah pada siapapun. Dia tidak akan tumbuh dan tidak akan berkembang tanpa proses pendidikan dan pelatihan yang tertata. Dan oleh karenanya harus ada orang atau lembaga yang kompeten dan bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan lengkap dengan perencanaan yang matang untuk diimplementasikan dalam program pendidikan dan pelatihan yang terpadu, sehingga menjadi sesuatu yang menyejarah di dalam kehidupan. Nah, sebagai sebuah upaya ketika saya mengajar di kelas program studi ilmu ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mata kuliah agama Islam, saya pernah menyatakan kepada para mahasiswa bahwa dalam dunia bisnis banyak cara yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh keuntungan. Antara lain dengan pola buy all inah, yaitu seorang penjual menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga atau pembayaran yang ditangguhkan, kemudian orang-orang yang membeli itu menjual lagi barang yang perlu dibelinya kepada penjualnya dengan harga tunai, tetapi dengan harga lebih rendah daripada harga pembeliannya semula. Nah, kiat ini dipakai dalam rangka untuk menyiasati jebakan riba yang secara legal formal diharamkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga seolah-olah orang yang bertransaksi jual beli itu terlepas sama sekali dari tindakan riba. Nah, ini kiat-kiat yang dilakukan orang untuk menyiasati sesuatu yang haram, yang ketika dilakukan seolah-olah menjadi sesuatu yang halal. Saya katakan pada para mahasiswa bahwa pola jual beli inah itu esensinya adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan di atas kezaliman. Jangan pernah kita mengambil keuntungan di atas kezaliman. Nah, kenapa kita saat ini masih terjebak dalam semangat untuk mencari keuntungan di atas kezaliman dengan berbagai dalih? Karena hasutan rasa enggan untuk memberi. Itulah riba sesungguhnya. Hakikat riba itu adalah mencari atau mendapatkan keuntungan di atas kezaliman. Sehingga ziyadah, tambahan yang kita peroleh itu sebenarnya dengan cara untuk mengurangi sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Nah, sementara Al-Quran dan Sunnah sudah mengajarkan kepada kita untuk siap berbagi. Dan saya katakan, alangkah indahnya jika semangat memberi dan berbagi ini bisa hidup kembali, dan kita hidupkan kembali dengan etos sedekah, etos sedekah, dan kehati-hatian kita untuk tidak terjebak pada kubangan semangat ribawi. Dan mari kita bersedekah dengan semangat Pareto optimum, etos al-ma'un yang memberdayakan, hingga keberislaman kita bisa mewujud dan terwujud menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua orang. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri, kita hidupkan kembali spirit al-ma'un yang tengah redup berbekal semangat mentari Muhammadiyah yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan pengajian di kalangan Muhammadiyah, yang boleh jadi bisa redup kalau tidak dikawal, bila tidak terkawal
oleh keimanan yang kokoh di tengah badai kehidupan yang lebih banyak menawarkan kemewahan duniawi. Dari sinilah saya ingin berharap, betul-betul berharap pada semua orang-orang yang selalu berbagi dengan diri saya. Yuk, kita hidupkan kembali semangat untuk berbagi dan jadikan semangat untuk memberi sebagai semangat yang lebih kita unggulkan daripada semangat meminta. Dan pada saatnya insya Allah kita umat Islam akan menjadi umat yang memberdayakan, bukan umat yang selalu minta diberdayakan, menjadi subjek perubahan dan bukan menjadi objek perubahan yang digarap oleh orang lain. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.